Kita udah minggu keempat ini. Nilai saya berbasis produk, nggak berbasis soal. Ya, nilai saya berbasis produk. Dan produk terakhir harus diturnitin. Jadi Arfi udah mulai bisa susun proposal. Nanti kita cek similarity-nya. Itu standar. Yang semester lalu juga gitu. Padahal 34 orang semuanya keluar standarnya. Standar turnitinnya keluar. Ayo, ini cuma berapa orang kita ini? 10, Pak. 10 cuma. 35 loh kemarin. Kita Dan akhirnya 12 orang, Pak. Iyalah, tapi yang semester lalu 35, sekarang saya lihat yang masuk ke syariah sekitar 7 orang, itu sudah 4 disetujui proposalnya, judulnya oleh Bu Widya. Dan sudah mulai dapat pembimbing. Berarti selesai semester 3 mereka pasti seminar proposal, karena kami sedang menghaluskan proposal itu. Ayo silakan. Ya, kali ini. Ini siapa nih yang baru kirim? Kak Leni, Pak. Oh ya. Kali ini saya jadikan host ya. Enggak, biar saya aja yang ini. Oh iya, Pak. Biar cepat. Nanti lama kali prosesnya. Tapi belum teori pendukung, Pak. Masih kayak Nasmi. Kalau sudah nggak perlu kuliah lagi. Ya kan? Betul kan? Iya, Kalau udah Pak. kan nggak perlu kuliah lagi. Siapa nih? Punya Leni ya? Iya, Pak. Punya Leni. Kalau udah kita langsung seminar proposal lah. Justru untuk melihat sejauh mana kita belum mengertinya lah, maka tugas ini harus dibuat. Yang repot tuh nggak dibuat, jadi saya nggak tahu sedang di mana. Sering pakai prinsip bahwa alasan untuk nggak membuat banyak, tapi alasan untuk membuat lebih banyak lagi sebetulnya. Karena kalau nggak dimulai, nggak akan ada akhirnya gitu. Kita lihat ya tugas ini. Baik, saya coba share. Udah diizinkan saya ya, Tua? Sudah, Pak. Baik, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat tugas Leni. Saya sering bilang sebaiknya tugas mulai dikomunikasikan dengan prodi, gitu ya. Tugas mulai dikomunikasikan dengan prodi. Ini judulnya ya, betul ya? Iya, Pak. Iya, analisis penyerapan anggaran di universitas rencananya, Pak. Universitas mana? Rencana di UISU, Pak. Karena saya kerja di situ kan. Jadi ngambil datanya kayaknya lebih gampang gitu rencananya. Itu ya. Baik. Nah,
Yang pertama, kenapa pertanyaan saya gitu? Karena ini terkait ini apa namanya? Terkait keleluasaan data. Keleluasaan memperoleh data itu menjadi satu persyaratan utama. Karena dari sudut peneliti ada waktu, ada biaya, ada ketersediaan. Itu. Ada ketersediaan. Ada biaya, ada waktu, ada ketersediaan. Nah, ya, ada ketersediaan. Karena kalau enggak, kita repot nanti kita memperoleh datanya. Oke. Tugas di WISU di fakultas apa? Di teknik, Pak. Ini. Jadi ini anggaran seluruh WISU. Iya, rencana universitasnya, WISU-nya. Karena WISU, maaf nih, WISU konflik belum selesai-selesai. Ya. Iya. Karena kebetulan salah satu anggota badan pengawas, ini saya, keluarga saya gitu. Iya. Masih konflik lagi nih, Pak. Makanya. Oke. Jadi itu menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan. Ini kita lihat berarti pakai konsep regresi. Iya. Ada perencanaan, ada administrasi, ada SDM, ada barang jasa, ada komitmen, ada regulasi ya. Iya. Regulasi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sekarang adalah ini datanya saya copy kemarin. Saya maaf, ini saya pisah. Ini saya buang dulu. Saya nggak tahu nih kenapa hurufnya nggak bisa di apa. Hurufnya nggak mau di ini. Dibesarkan. Ya. Saya masuk ke variabel X-nya dulu ya. X1-nya apa? Perencanaan, Pak. Perencanaan. X2-nya? X2-nya administrasi. Administrasi. X3-nya? SDM. SDM. X4? Tunggu ya, Pak. Saya buka bukunya. Apa X4-nya? Administrasi. Regulasi. Regulasi. Hah? Ini yang punya judul. Saya sengaja ini nanya ini supaya yang punya judul ingat variabelnya. Saya buka tabel apa dulu, Pak? Komitmen pengadaan barang dan jasa. Soalnya di sini nggak nampak laptopnya dipakai. Pengadaan barang dan jasa. Nggak boleh tuh. Kalau punya judul nggak baca udah harus ingat. Barang jasa. Barang dan jasa. Terus. Komitmen organisasi. X5 komitmen organisasi. X6 regulasi. X6 regulasi. I-nya penyerapan anggaran. Iya, Y-nya penyerapan anggaran.
Saya dari sumber data dulu. Sumber datanya apa nih? Primer, sekunder. Dia dengan kuesioner. Kuesioner berprimer. Kuesioner. Semua ini pakai kuesioner. Iya, Pak. Kalau gitu bagaimana ngukur penyerapan anggaran? Ya data juga ya, Pak. Ya. Data laporan keuangan. Nah, pakai kuesioner juga. Penyerapan anggaran nanti pakai kuesioner. Itu yang kemarin saya ingatkan bahwa semua kita harus memahami jenis variabel. Kemarin kan sudah saya contohkan tuh, ini variabel ekonomi, ini variabel SDM, ini variabel ini pengukurannya langsung. Udah kan minggu lalu kan? Ini pengukurannya tak langsung. Ini pengukuran langsung tapi datanya primer. Gitu. Barang dan jasa apa nanti? Datanya apa? Rencana barang dan jasa nanti saya minta data dari bagian perlengkapan. Angka. Sama disatukan sama laporan keuangan. Jadi dari Nah, berarti kan topik yang minggu lalu nggak dipahami berarti. Keseragaman. Keseragaman variabel. Itu kan topik minggu lalu kan? Keseragaman variabel itu. Itu kan? Keseragaman variabel. Itu yang harus dipertegas. Tunggu. Saya tandain sekarang. Perencanaan pakai apa? Ambil datanya. Tadi yang tadi, kuesioner. Iya, pakai kuesioner. Nanya ke WDSTK-nya nanti. Karena kan nanti ada wawancara juga kan, Pak. Rencana. ADM pakai apa? Kuesioner juga, wawancara. SDM? Sama, Pak. Oke. Barang jasa? Barang jasa rencana mau lihat datanya langsung. Angka. Angka. Udah nggak satu jenis nih. Ini satu masalah. Iya, ya. Komitmen organisasi? Kuesioner, Pak. Kuesioner. Regulasi? Kuesioner. Kuesioner. Penyerapan anggaran? Sama, kuesioner juga. Kuesioner. Macam mana Anda nanya penyerapan anggaran? Iya. Pakai data ya, Pak. Makanya kan saya bilang kemarin, nah ini satu ya, keseragaman nih. Jenis variabel dan sumber data variabel. Ini yang pertama. Kemudian itu yang saya katakan mulai dengan Y. Kalau bicara ini jangan disusun dan diambil mulai dari variabel utama. Variabel utama. Atau saya selalu bilang target. Target. Atau saya bilang measure. Kenapa measure? Karena dia yang paling banyak. Gitu. Ini yang harus diperbaiki. Makanya saya bilang, ini udah minggu keempat memprihatinkan. Kalau digabung dengan cerita metode penelitian sebelumnya, ini udah minggu ke-11 pertemuan. Pengenalan variabel belum juga tuntas. Gitu. Pengenalan variabel belum juga tuntas. Jadi ini harus dipastikan. Penyerapan anggaran apa, terhubungnya apa, kemana, dengan siapa. Kan itu proposisi juga udah saya jelaskan kan minggu lalu kan. Udah ya. Ini saya coba stop share nih. Stop share.
Saya coba kita buka satu cara googling, ya, satu cara googling. Saya coba buka cara googling supaya kita paham macam mana menyelesaikan topik yang kita punya. Jadi jangan, ini berarti saya melihat, maaf ya, ikhtiarnya kurang semua anggota grup ini. Gitu. Lihat ini saya, padahal kalian sekarang hidup di zaman yang enak nih. Kalau aja tadi mau aja sedikit googling, kenapa saya harus tentukan Y-nya, misal. Dari situlah saya mulai googling. Nih, lihat. Ini dia. Dengan topik ini, keluar nih kalimat-kalimat ini. Dari sini menentukan X-nya. Ini sebetulnya statistik belajar nggak? Enggak ya? Enggak. Ekonometrik? Enggak. Berarti kita dipotong habis nih. Kalau di UIN dia belajar statistik, belajar ekonometrik, baru belajar metode penelitian. Gitu. Jadi pemahamannya lebih komprehensif. Saya ambil misalnya ini contoh nih. Dari mana dia mulai? Lihat. Nampak semua? Jadi begini cara kerjanya. Ini tesis nih. Tesis. Kita lihat kenapa saya suruh buat kerangka. Supaya kita setiap melihat satu bahan ini, larinya ke kerangka dulu. Ah, lihat. Sama. Berarti dari sini nilai ini ambil. Judul ini. Betul kan, Len? Ya, Len? Persis Ya, loh. Pak. Cuman mau dirubah, itu loh Pak teorinya nanti semua mau dirubah. Hati-hati loh. Tugas ini saya suruh similarity. Jadi akan ketahuan nanti sumbernya dari mana diambil. Bisa paham semua? Saya lihat nanti ke sininya, variabelnya. Gimana dia? Berarti betul nih variabel angka semua. Variabel angka. Kalau gitu Pak, ini responden. Makanya aneh saya ini. Ini berarti kacau juga nih. Berarti pertanyaannya modelnya, lihat kan. Dengan kalimat gini dia scoring. Paham? Ini kan nampak nih. Sekarang kita lihat kuesionernya ini. Ini kuesionernya, lihat. Tapi nggak tahu dia jujur nggak. Cuma begini aja nih. Nah. Saya heran macam mana dia nanya barang dan jasa. Nih. Ini. Nampak kan nih? Jadi dia nanyanya gini-gini aja nih. Ini komitmen. Sederhana sekali, parah. Kalau saya penguji udah nggak cocok nih logikanya. Kita lihat macam mana dia menyiapkan definisi operasional variabel. Jadi tolong kreatif. Saya punya alat mencari cepat gitu. Judul kita nanti waktu saya menilai,
Judul itu cepat saya letak terus ketahuan tuh. Oh ini dia ngambilnya dari sini, nggak jujur. Ini datanya nggak disebut. Gitu. Jadi saya tunjukkan ini di sini nih. Ah, nih. Ini definisi operasional variabel. Questionnaire itu turun dari sini. Itu. Dia pakai ordinal. Nampak ordinal? Nih. Nggak pakai liket ini. Dia pakai ordinal. Saya pun heran. Dia pakai ordinal tuh pakai interval. Gitu. Ini nih. Nah, kemarin kan ada jenis data ordinal kan? Yang di metode penelitian bahan tuh. Inilah dia. Nih. Jadi ini total ambil dari sini. Gitu. Kenapa saya suruh kalian rombak jadi PPT? Itulah saya melihat, ngerti nggak sumber yang diambil? Macam mana menjelaskannya? Jadi ini masih kurang kalau saya. Ini harusnya ada, kalau definisi harusnya di sini. Di bawah ini. Ini harusnya dimensi. Dimensi penyerapan itu apa? Jelas ya? Jadi, ayolah, belajarlah bekerja supaya lebih jelas kita gitu. Karena kalau enggak nanti kita nggak punya kemampuan. Jadi ini harusnya jadi cari dulu gitu tadi seperti saya buat tadi langsung kelihatan sebetulnya. Pak, boleh bertanya, Pak? Boleh lah. Kalau misalnya saya pakai itu, cuman kan studi kasusnya saya mau melihat gimana sih universitas itu kok lama dananya turun ke fakultas-fakultas gitu. Dan biasanya dalam akhir tahun itu anggaran itu habisnya itu di akhir itu melunjak gitu, lambat gitu. Penyerapannya sampai mana gitu rencananya, Pak? Udah. Itu pertanyaannya. Udah? Iya, Pak. Jadi gimana ngapainnya, Pak? Saya sering ingatkan, jangan sentuh daerah investigasi. Itu daerah investigasi. Paham? Jangan, kalau penelitian ilmiah, jangan lakukan penelitian investigasi. Kita penelitian kita hanya menguji teori. Pilih itu. Ini menguji teori namanya. Paham? Kalau yang itu investigasi. Kita akan berbenturan dengan kepentingan. Gitu. Paham? Kecuali nanti Anda sudah menjadi petugas BPKP, BPK, gitu. Auditor. Itu kita punya surat tugas untuk melakukan investigasi. Ini kan kita ilmiah. Based on kita adalah based on teori. Gitu. Kita kerja berdasarkan teori. Inilah dia. Saya melihat ini belum terlalu ini sebetulnya. Memang benturan kami dengan orang-orang akuntansi selalu adalah di metode penelitian. Di kesederhanaan cara berpikir tentang membuat kuesioner dan target kuesioner. Jadi kalau kita lihat ini kan betul-betul dia gambarkan kuantitatif, tapi tak ada cerita teknis. Ini. Jadi kalau saya disuruh mereview ini, lihat ini. Ya, kita mulai dari atas nih. Nanti saya share.
Nih. Nah. Masuk kan data kuantitatif nih. Betul ya? Data kuantitatif. Masuk. Kuantitatif. Nah. Nah. Nih. Nih. Ini lihat. Poin-poinnya tidak terlihat variabel yang 6 itu. Baru ini aja perencanaan. Nih. Ini SDM. Ya kan? Bisa dimengerti? Jadi yang kedua adalah yang diambil ini anggaran negara. WISU ada nggak memakai anggaran negara? Nggak ada, Pak. Mereka pakai anggaran universitas biasanya kami. Ada nggak penghitungan penyerapan anggaran pada mereka? Kalau bagian keuangan tuh ada, Pak. Mereka melihat kami kan ada namanya audit juga, audit internal. Jadi ada lembaganya di dalam internal itu sendiri gitu. Rencana mau ke situ juga kan Pak, minta datanya. Kalau saya lebih ini coba masuk ke analisis determinasi laporan keuangan, kualitas laporan keuangan. Gitu. Lebih apa ya? Saya rasa lebih logis dan lebih nature yang diselidiki. Timbang penyerapan anggaran, tapi yang dibicarakan teknisnya. Nah, gitu. Teori institusionalnya dong nih. Dasar teorinya. Saya yang paling melihat tadi di sini definisi operasional variabel tadi.